Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, kita sampai pada diskusi Stokes Theorem. Ya, Stokes Theorem adalah sesi terakhir dalam rangkaian kita mencoba untuk membedah ya nantinya Maxwell teori atau Maxwell formula dari analisis vektor. Ya. Jadi Stokes Theorem sendiri adalah intinya adalah korespondensi dari integral luasan atau surface ya yang berkorespondensi terhadap integral line closed loop ya. Dan di sini terlibat atau involve adalah suatu vektor A yang dikerlkan, ya, curl dari vektor A, kemudian didot produkkan terhadap ds, nds ini adalah masing-masing dari vektor dari luasan ya, porsi dari luasan ya. Jadi keseluruhan ini nanti kalau diintegralkan akan berkorespondensi terhadap keseluruhan nilai dari tangensial dari A yang ada di C, di mana C ini adalah line closed loop ya, yang melingkupi atau membatasi surface S di sini yang menjadi operasional dari proses integral luasan ini. Nah, seperti yang telah kita jelaskan pada Green's Theorem, C di sini nantinya tentunya mengikuti arah counterclockwise ya standarnya. Oke. Dan kalau seperti itu, apa terus bedanya antara Stokes Theorem dan Green's Theorem ya? Karena sama-sama mengkorespondensikan antara integral luasan ke integral line closed loop ya, yang membatasi luasan tersebut. Sama persis sebenarnya dengan yang ada di Green's Theorem. Nah, coba kita bandingkan. Oke, Green's Theorem yang sudah kita pelajari bentuknya seperti ini. Kita lihat integral keduanya ya, kedua-duanya ini persis adalah integral skalar sebenarnya. Dan di sini hanya di Green's Theorem ya, kita tidak ada atau tidak terlihat adanya involvement atau keterlibatan vektor di situ. Sehingga agak membedakan di situ. Jadi artinya ini jadi meskipun di sini juga skalar ya, tapi skalarnya itu hasil dari involvement dari vektor A di dalam proses integrasi ini ya. Meskipun hasil akhirnya adalah kita sudah membuktikan bahwa ini adalah integral skalar, jadi sama persis sebenarnya. Sama-sama skalarnya, sama-sama bentuknya, pasti integralnya pasti akan terbukti bahwa integral luasan ini akan korespon terhadap ini. Tapi kita ingin menunjukkan relasinya dengan nantinya dengan fenomena fisika yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang dalam Green's Theorem pun kita sudah menjelaskan. Tapi ada pertanyaan bagus dari mahasiswa yang dia tanya tidak melihat adanya, karena kita selalu berbicara di Faraday Law maupun di Ampere's Law bahwa kita ada involvement vektor ya. Vektor yang terlibat di situ yang saling menghasilkan, dan kita ambil contohnya adalah vektor magnetik dan vektor listrik. Dan saat itu memang di Green's Theorem memang tidak akan terlihat di sini ya, tidak akan terlihat. Saya mungkin menjelaskannya terlalu awal untuk itu, tapi bagus ada pertanyaan seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat di sini. Ini akan lebih tuntas dan ini akan menjawab pertanyaan mahasiswa tersebut bahwa disinilah involvement itu, meskipun totalnya ini adalah integral skalar sama persis dengan ini. Ya, jadi sebenarnya ini bisa kita breakdown menjadi bentuk seperti ini.
ya. Sehingga nanti akan terbukti bahwa ini berkorespondensi integral luasan dengan integral line closed loop. Oke. Jadi kalau kita mendefinisikan lebih lanjut, ini adalah general condition, ya. General condition integral skalar, di mana integral luasan skalar ini sama dengan berkorespondensi terhadap integral line closed loop. Ya. Nah, begitu juga di sini. Ini adalah integral skalar di luasan yang berkorespondensi terhadap integral line closed loop. Ya, di mana closed loop-nya ini, line closed loop-nya ini membatasi luasan S ya. Di sini R ya, sama ini persis ya. Jadi kalau begitu berarti apa yang membedakan? Yang membedakan di sini lebih bisa menunjukkan adanya involvement dari si vektor di sini. Jadi di sini skalar di sini diwujudkan dalam perkalian dot product antara curl E dengan vektor dari masing-masing bagian dari luasan ya. Di sini adalah kalau di sini skalar, di sini juga skalar, tapi di sini diwujudkan dalam korelasinya berupa dot product antara vektor A tersebut ya, yang kita diskusikan di sini dengan line closed loop-nya kan. Ya, jadi ini adalah tangensialnya sebenarnya yang dihitung ya. Oke. Nah, kita sekarang, karena kita sudah tahu bahwa ini special condition dari ini, artinya kita membicarakan hubungan involvement dari vektor di situ, ya integral vektornya. Sekarang kita melihatnya lebih detail, ya. Nanti kita akan tahu A itu, ya. Nanti kita akan jelaskan ini. Jika A ini adalah arus listrik yang kita integralkan dalam line closed loop integral, ya ini, maka kita bisa mengartikan nantinya curl dari E ini pasti tegak lurus terhadap E ya. Itu adalah magnetic field yang ada di dalam luasan yang dibatasi oleh line closed loop tadi, yang dilewatin oleh arus listrik ya. Jadi ini adalah magnetic. Begitu juga kalau di sini adalah vector field, magnetic vector field, maka di sini akan adalah dalam bentuk arus, namanya arus listrik. Paling tidak dia adalah dalam bentuk medan listrik ya. Nah, kita lihat di sini. Ini saya wujudkan di sini karena di sini ini artinya adalah curl E ya, kita menyebutnya ya. Curl E, maka supaya integralnya ini ada nilainya, maka curl E ini tidak boleh 0 ya. Kita ingat sewaktu kita belajar tentang line integral sebelumnya ya, tentang line integral itu kita memberikan contoh ada yang namanya konservatif vector field, di mana kalau konservatif vector field itu kalau kita curl dari konservatif vector field, hasilnya pasti sama dengan 0. Jadi kalau di sini pasti ini bukan A ini bukan konservatif vector field, dan sekarang kita akan menyebutnya sebagai solenoidal vector field, atau bisa juga disebut rotational vector field ya. Sedangkan kalau konservatif vector field ya itu arahnya lebih ke lurus, kalau ini lebih ke bentuk rotasi ya. Nah, sekarang kita coba bedah lagi. A dapat berupa, tergantung kita menyebutnya, listrik atau magnetik. Kita mau mulainya bisa dari salah satu dari keduanya ya.
Jadi elektrik atau magnetic vector field. Jika A electric vector field, maka curl dari A adalah magnetic vector field. Sedangkan jika A adalah magnetic vector field, maka curl E adalah electric vector field. Oke. Ini semoga menjadi clear ya. Jadi kalau di sini ini term ini adalah A ini adalah elektrik, maka term ini curl-nya adalah magnetik. Kalau di sini adalah magnetik, maka curl ini adalah elektrik. Oke, jadi mereka saling terhubung balik ya. Nah, tadi saya sudah menyebut ya, saya sebutkan bahwa E di sini karena dia rotasional atau solenoidal vector field, maka A ini bukan bukan konservatif vector field ya. Jadi artinya si A yang ini karena dia bukan konservatif vector field, maka A tersebut bukan turunan dari atau bukan gradien dari suatu namanya ini adalah potential scalar function ya, fungsi skalar potensi. Karena apa? Kalau potensi itu arahnya bukan rotasi, tapi arahnya adalah radial. Beda ya antara rotation dan radial, arahnya garis dari sink menuju luar atau dari luar menuju ke dari source menuju keluar atau dari luar menuju ke sink istilahnya. Ya. Ini sudah kita buktikan sebelumnya ya bahwa kalau gradien dari V, di mana ini kita sebut sebagai vektor konservatif, kalau kita curlkan hasilnya sama dengan 0. Ini coba kita lihat di sini. Saya harapkan sudah tahu proses untuk cross product ya dengan determinan dimensi 3 seperti ini. Maka Anda lihat I-nya sendiri yang ke arah I itu kan ke sini ya. Dikurangi ini plus dikurangi yang dari sini ke sini. Jadi I ini nanti di 2V ya. DY dz dikurangi yang dari sini. Di 2V kurangi, nah kita balik sekarang dz dy yang sebenarnya ini adalah sama dengan ini sehingga ini hasilnya 0. Begitu juga yang ini akan berulang seperti itu. Sama ya. Coba J ke sini di 2V dz di sininya kan berarti yang ini ya dx ya minus kebalikannya d2v per dx dz. Dan ini jumlahnya 0. Begitu juga yang ini ya, tidak saya sebutkan. Oke. Kita akan melihat aspek atau perspektif analisis berdasarkan mikroskopik dan makroskopik. Jadi kalau Anda bayangkan di dalam satu atom ya, ada orbital elektron yang selalu bergerak ya. Betul kan? Dia selalu bergerak. Gerakan elektron itu seperti arus kan. Nah, arus itu kemudian pasti diikutin dengan apa? Kita pahami di sini, meskipun eksperimennya itu dimulai dari eksperimen makroskopik, yaitu eksperimennya kan kita tahunya, si Maxwell pun tahunya adalah berdasarkan eksperimen si Ampere maupun eksperimennya si Faraday, ya kan? Tapi kalau kita tarik turun ke dalam, kita lihat secara mikroskopik, maka di dalam atom pun akan ada putaran elektron, rotasi dari elektron dalam orbitnya, yang akan membangkitkan apa? Putaran magnetiknya sebagai lawannya kan. Dan ini kalau kita perbesar, sebenarnya setiap material itu pasti ada orbit. Material itu kan pasti ada orbit elektron di dalamnya ya, pasti ada magnetiknya ya.
bahkan kayu, bahkan plastik pun semuanya punya sifat magnetik. Masalahnya susunan atomnya yang tidak tersusun sedemikian rupa supaya arah medan magnetnya itu menguat, saling menguatkan, ya, sehingga resultansinya seolah-olah dia mempunyai magnet permanen. Itu yang membedakan. Bahkan besi pun yang mudah menjadi magnet pun, jika dalam kondisi yang tidak disusun sedemikian rupa, maka susunannya juga mereka akan random saja, sehingga sifat magnetiknya hampir dikatakan tidak ada, sangat kecil. Baru setelah kita atur sedemikian rupa supaya terbentuk arah magnet yang tertata, maka kita bisa mendapatkan U dan S dari material besi misalnya yang cukup besar medan magnetnya. Ya, namanya magnet buatan. Jadi pada intinya setiap material memiliki seperti ini, ya. Jadi kalau kita susun dalam suatu penampang, karena kita menganalisanya nantinya ini adalah penampang, ya, penampang luasan, dan kemudian ini adalah line closed loop yang melingkari ini. Tidak harus bentuknya lingkaran, tapi saya lebih senang dengan lingkaran. Ya, jadi ini arahnya lingkarannya pasti counterclockwise, ya. Coba Anda lihat. Di setiap ini misalnya kita anggap aja ini adalah mikroskopik, mungkin atom, bisa juga molekul, pasti ada perjalanan elektron seperti ini, ya, counterclockwise, maka akan muncul medan magnet, ya. Betul kan? Nah, secara keseluruhan, kalau tertata semuanya, ya, kebetulan disusun sedemikian rupa, pasti akan ada susunan namanya di sini, ya. Ini kan lingkarannya seperti ini, ya, semuanya, ya. Kita tergantung sekarang akan menyebutnya ini lingkaran. Sekarang kita sebut aja ini lingkaran magnetik, ya. Kalau seperti ini, maka yang di dalam ini akan saling mengkompensasi semua, sehingga yang muncul pasti hanya yang arah ke sini semua, kan, medan magnetnya, ya, sebagai lingkaran. Sedangkan yang di dalam apa? Di sini akan muncul juga namanya medan listrik, ya, yang melingkar juga, melingkari yang ini, melingkari yang lingkaran ini, ya. Sehingga seolah-olah kalau kita lihat ke atas, maka seolah-olah ada flux, ya, menuju ke atas yang melingkar masuk ke sini lagi. Ini pandangan mikroskopik, ya. Nah, sekarang ini dalam kondisi material itu tidak ada arus listrik yang ini, arus listrik hanya ada di dalamnya sendiri, sehingga mereka akan membentuk suatu closed loop seperti cincin yang saling mengikat seperti ini, ya. Tapi kalau kita melihat lebih luas lagi sekarang, oke, ini ada total, misalnya ada arus, ya, arus listrik atau medan listrik yang ke arah ke atas ini, ke arah kita, ya. Maka tentunya, ya, integral dari arus listrik ini, ya, itu ini yang integral luasannya itu akan sama dengan integral line closed loop dari si magnetik. Betul juga sebaliknya, kalau ini adalah arus listrik, ya, lingkaran arus listrik, berarti flux yang menembus mata kita ini, ya, adalah flux listrik yang terkait dengan flux magnetik tadi. Ya, kurang lebih hubungannya begitu. Ini antara mikroskopik dan makroskopik, hanya ilustrasi bagaimana dari yang kecil sampai yang gede, waktu diintegrasikan itu hasilnya ya sebenarnya bentuknya sama saja, ya. Hanya yang gede ini akan terukur secara kuantitatif, ya. Jadi apa yang saya jelaskan dalam sesi tentang Green's Theorem, ya, in plane, itu sebenarnya sesuatu yang istilahnya prematur,
ya, karena saya tidak berbicara tentang apa di sini vektor ya. Di sini vektor listrik, misalnya ini adalah vektor magnetik. Sedangkan kalau A-nya adalah magnetik, berarti ini adalah vektor listrik. Jadi kurang lebih seperti itu kan. Kalau yang melingkar ini, line closed loop yang diintegralkan ini adalah listrik, misalnya seperti ini tidak harus arus listrik ya. Ini adalah medan listrik ya kan, karena arus listrik itu diakibatkan oleh medan listrik yang melingkar. Jadi melingkar itu sebenarnya bukan melingkar, kalau kita solenoidal itu antara ujung-ujungnya itu sebenarnya kan tidak sambung ya, seperti solenoidal ini. Begitu ini sudah sampai di ujung di sini, ini memutar ya. Satu putaran ini kan tidak akan terhubung kan, karena apa, kawatnya sudah beda lagi kan ya, tumpukannya. Jadi ini lingkaran arus listrik atau lingkaran medan listrik akan menghasilkan ya, integralnya ini seluruhan akan menghasilkan yang namanya medan magnet di luasan ini ya. Begitu juga medan magnet yang diintegralkan terhadap lingkaran ini pasti hasilnya sama dengan total current atau integral dari current atau integral dari electric field. Ingat ya, arus itu electric field ya penyebabnya yang ada di dalam lingkaran ini. Jadi sama saja sebenarnya analisis Green's Theorem in plane dengan Stokes Theorem ini sama persis. Hanya Stokes Theorem lebih membumi karena tidak hanya skalar saja yang diwujudkan, tapi yang diwujudkan adalah involvement vektor-vektor di sini. Jadi saya menjelaskan lebih jelas. Jadi saya ingatkan lagi kemarin sewaktu kuliah terakhir itu ada yang menanyakan sewaktu Green's Theorem tidak bisa melihat adanya vektor magnetik dan vektor listrik ya, medan listrik atau arus listrik. Iya, memang kalau di dalam Green's Theorem semuanya sudah dalam wujud skalar. Ya, sedangkan di sini wujudnya kita bisa bedah menjadi wujud salah satu involvementnya adalah A di sini, dan kita akan jelas di sini yang membedakan antara A di sini dan A di sini. Kalau A di sini kita harus mengcurlkan ya, artinya arahnya memang 90 derajat berbeda ya dengan A yang di sini. Jadi ini listrik, ini magnetik. Atau ini magnet, ini listrik. Oke. Nah, setelah kita filosofi fisiknya sudah jelas, kita akan mulai bermain-main dengan pembuktian Stokes dan Stokes Theorem dan selanjutnya. Jadi kita diminta untuk di sini ada 2 pertanyaan dalam contoh soal 30 ya. Jadi kita diminta untuk mengekspresikan atau mengatakan secara kalimat ya, apa itu Stokes Theorem. Jadi jawabannya the line integral of tangential component of vector A ya, taken around a simple closed curve C. Jadi ini saya sebut simple closed curve ya, saya sering menyebutnya line closed loop C is equal to the surface integral ya of a normal component ya, ds, makanya dikasih dot product of the curl of A. Nah, ini yang penting. Kalau di sini adalah A, di sini adalah curl of A. Ini fisiknya berbeda. Kalau ini listrik, ini magnet ya. Kalau ini magnet, ini adalah listrik. Taken over any surface S having C as its boundary. Jadi C dan S tentunya juga ada hubungan bahwa C adalah yang melingkupi surface S tersebut. Jadi definisinya seperti itu. Sedangkan di sini write it in rectangular form. Nah, begitu sudah dalam
rectangular form sebenarnya jatuhnya ke, dan kita sudah dalam bentuk skalar, ini sebenarnya kita diminta untuk menunjukkan bentuk skalarnya kayak apa. Nanti kita akan tunjukkan bahwa inilah bentuk Green's Theorem. Jadi sama persis. Kita lihat di sini. CA adalah, kita nggak usah ngelihat A itu listrik atau magnetik ya, karena sudah terbedakan. Nanti ada A, ada curl A ya. A adalah A1I plus A2J plus A3K, di mana A1, A2, A3 itu merupakan fungsi X, Y, Z ya. Maka N, karena si S itu adalah curve, surface curve yang ada di dalam ruang 3 dimensi, pasti N-nya itu punya arah ke I, J, K. Oke, jadi kita nyatakan, karena kita dot produkkan terhadap N, maka akan muncul nanti perkalian dengan ini ya. Oke, sekarang curl-nya apa? Curl dari ini. Curl dari A1, A2, A3 ya, karena ini ya. Oke kan, Anda masih ingat, ini bentuknya akan seperti ini. Kalau di dot produkkan, Anda akan menambahkan ini. Ya, cost-nya pasti di-involve-kan kan ya. Nah, sedangkan A.dr dalam line closed loop-nya, maka term yang ada di dalam integral itu bentuknya adalah ini kan ya. Ini A, dr adalah ini, maka dalam bentuknya seperti ini. Dan statement-nya kan jelas kan bahwa integral surface dari ini sama dengan integral line closed loop dari ini ya. Ini sama dengan di sini, sedangkan yang ini sama dengan di sini. Coba kita lihat ya. Kita akan melihat bahwa ini adalah wujud Green's Theorem yang sudah kita pelajari dalam 2 sesi sebelumnya kan. Di sini ya. Yang merupakan wujud dari apa yang kita sebut di chapter 1 ya, exact differential equation tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang contoh soal lagi. Kita loncat langsung ke, saya nengok yang terusnya. Oke. Bab 32 ya. Jadi kita memang pendek saja, kita hanya ingin bercerita tentang filosofi koneksi antara ya relationship antara teorema ini, teori-teori ini dengan aspek fisiknya ya. Kita lihat, kita diminta memverify Stokes Theorem untuk jika A-nya seperti ini, dan S-nya ini didefinisikan sebagai setengah bola, ya permukaan setengah bola di atas plane XY ya, atau Z sama dengan 0 ya. Di mana bolanya ini, sphere tersebut persamaannya adalah X kuadrat, Y kuadrat, plus Z kuadrat sama dengan 1. Jadi jari-jarinya sama dengan 1. Ya. Dan C itu tentunya ada di bawah sini ya, yang ada di plane XY. Ya, plane XY. Atau plane Z sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan membuktikan Stokes Theorem ini dari 2 cara, yaitu mengintegralkan berbasis pada line closed loop ya. Nah, jadi A.dr, jadi ini pasti dengan hasilnya adalah apa? Ini kan ya. Oke, dan di sini karena ini persamaannya adalah persamaan apa namanya, lingkaran ya, kita bisa pakai apa namanya, polar ya, bentuknya polar.
Dan kita tahu bahwa Z sama dengan 0, jadi kita bisa menghilangkan ini ada Z-nya, ini hilang, term ini juga term ini hilang, jadi kita tinggal ini aja. Ya. Nah, kita bisa mengaplikasikan di sini X itu adalah sebut saja cos T, ya. Karena radiusnya kan 1, jadi X sama dengan 1 cos T, ya. Jadi nanti batasannya T-nya itu dari 0 sampai 2pi, kan satu lingkaran, ya. Sedangkan Y tentunya adalah yang survive ini. Y itu sama dengan sin T, kan pasti, ya. Jadi nanti bentuknya adalah 2 cos T minus sin T. Nah, dx-nya sendiri itu adalah, ya, kalau x-nya seperti ini maka dx sama dengan apa? Sin T, kan. Oke. Oh, sorry. Bukan sin T, minus sin T, ya, minus sin T di sini. Nah, sehingga sewaktu Anda ini kan Anda tinggal bermain aja 2 cos T sin T ini dengan ini pasti integralnya adalah sama dengan 0. Jadi yang survive adalah integral sin kuadrat T. Hasilnya sama dengan 1 minus cos kuadrat T, ya. Nah, paling muncul nanti akan integral, hasil integralnya adalah sama dengan setengah T, ya. Setengah T kalau Anda masukkan dari 0 ke 2pi, maka hasilnya adalah, ya, setengah T, maka menjadi setengah 2pi, maka menjadi pi, ya. Oke, nah sekarang kita menghitung curl dari E. Ya, curl dari E, dari persamaan ini, kalau kita curlkan, kita lihat ternyata hasilnya tinggal sama dengan K. Ya. Jadi si vektor ini kalau kita curlkan itu arahnya selalu sama dengan K, ya. Sehingga kalau kita kemudian kita kalikan dengan NDS, ya, NDS, kalau ini adalah cuma K saja, berarti apa? NDS ini kan ini semua. Jadi kalau di dot produkkan dengan K, maka seolah-olah kita melihat, kita mencari apa namanya, luasan ini saja, kan? Itu namanya dx dy di luasan S ini berubah menjadi luasan R yang ada di plane Z sama dengan 0. Jadi ini berapa batasannya, kita akan melihat dari batasannya, ya. Persamaan ini kan bisa diselesaikan di sini, di mana Z-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan ini, ya. Jadi ini Y, ya. Oke. Dan ini kita ubah semua karena ini adalah jadi di sini menjadi ini menjadi 2 kalinya dengan ini menjadi 0, ya. Kan ini 2 kali, ya. Ini 2 kali, di sini 2 kali, sehingga muncul 4 di sini. Tapi batasannya di sini adalah 0 semua. Integral ini, ya, ini kan sama dengan, anggap saja ini adalah X itu adalah sin U. Maka ini akan mendapatkan adalah cos U, sedangkan dx adalah sama dengan d sin U sama dengan cos U. Jadi U-nya di sini adalah, ini adalah pi, dan ini akan survive nanti. Yang kita dapatkan adalah 1/4, sehingga di sini adalah pi nantinya, ya. Sehingga nanti 1/4 kali 4 sama dengan 1, kemudian dikalikan pi, maka hasilnya pi. Dan kita bisa memverifikasi di sini hasilnya sama-sama pi, ya. Oke. Rasanya di situ. Nah, yang paling penting di sini, apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya, ya, dari khususnya di 3 sesi terakhir, sebenarnya adalah mengarah, kalau sebelum
sebelum 3 sesi terakhir ini adalah untuk mendukung 3 sesi terakhir ini. Dan 3 sesi terakhir ini untuk mendukung pemahaman kita tentang Maxwell formula atau Maxwell teori. Jadi kita ingat Maxwell formulas itu bisa dibentuk dalam integrasi. Ini namanya Maxwell formula itu adalah sebenarnya elektromagnetic formula. Bagaimana hubungan elektrik dan magnetik. Kita bagi dua di sini. Ya, bagi dua di atas, dua di bawah. Dua di atas terkait dengan kondisi statik dari elektrik dan magnetik. Sedangkan yang di bawah adalah kondisi dinamik dari elektrik dan magnetik. Ya. Selain itu bentuknya, dalam bentuknya kita mendefinisikan di sini, di sebelah sini, kiri sini, ini adalah bentuk differential form, ya, bentuk diferensial. Di sini adalah bentuk integral atau integral form. Coba kita lihat. Kita mulai dari yang di atas ini ya. Ini tadi saya katakan ini adalah kondisi statik baik elektrik maupun magnetik. Ini Anda lihat hubungannya apa? Apakah ada hubungan ini dan sini? Ya, tentu ada hubungan. Kalau Anda volume integralkan keduanya di sini, ya, volume integral dari divergence A, ya, volume integralnya, maka yang Anda dapatkan adalah total Q yang ada di dalam V tersebut, yang terdivisi V tersebut, di mana volume tersebut dibatasi oleh surface di sini, surface A atau S, ya, di sini, di mana yaitu tadi volume tersebut dilingkupi atau dibatasi oleh surface S, ya, atau A di sini. Clear ya? Di Anda lihat di sini triple integral atau volume integral dari divergence A itu sama dengan surface integral dari A dot dA, ya, mana A adalah luasan dari surface yang close surface yang melingkupi volume ini, ya, dan besarnya, ya, tadi itu besarnya adalah charge yang ada di dalam situ dibagi epsilon 0. Jadi ini adalah sebenarnya adalah jumlah flux sebenarnya. Kalau kita mengatakan ini adalah jumlah flux yang menembus permukaan A. Atau kalau di rumus sebelumnya kita nyebutnya adalah S, ya. Dan itu sebenarnya adalah wujud dari jumlah Q yang ada di dalam volume tersebut. Clear ya? Ngomong bolak-balik nanti takut malah bingung nanti. Jadi ini mengkorelasikan. Ini kalau kita integralkan, maka akan terhubung triple integral atau volume integral sama dengan luasan ini, dan Q melambangkan charge yang ada di volume, atau kalau kita ingin mengatakan, oke, dia adalah flux, jumlah flux yang ada di surface-nya, maka dia harus dibagi dengan epsilon 0 atau permittivity di ruang vacuum, karena kita diskusinya di ruang vacuum. Yang kedua, divergence dari B itu sama dengan 0. Jadi kalau Anda volume integralkan suatu magnetik, kalau B ini medan magnet ya, kalau Anda jumlahkan maka fluxnya yang keluar dan masuk ke ya, volume V itu totalnya adalah 0. Jadi ke volume V dengan luasan A adalah sama dengan 0. Oke, clear? Karena ini adalah, saya sebut B adalah vektor yang kita sebut sebagai vektor rotasional. Jadi kalau kita punya
Berbeda dengan charge ya. Kalau charge itu kita bisa memisahkan plus dan minus. Kalau plus dan minus jadi satu, maka fluxnya apa? Fluxnya 0. Kalau kita lingkupin, fluxnya 0 karena yang keluar dan masuk sama, sehingga kita bisa mengatakan ya charge-nya 0, tidak ada charge di situ. Karena charge-nya punya pasangan. Dan fluxnya juga 0. Tapi kalau hanya positif aja di jumlah totalkan ternyata positif lebih banyak, maka charge-nya adalah positif. Dan arahnya radial. Sehingga charge tersebut, kumpulan charge tersebut dianggap sebagai source. Ya. Sedangkan kalau dia negatif, maka charge-nya masuk ke situ. Ya. Betul kan? Fluxnya masuk ke dalam volume itu. Atau melewati permukaan tersebut. Sedangkan magnetik berbeda. Magnetik kita sama-sama punya dua ya, ada utara dan selatan. Tapi utara dan selatan itu tidak dipisahkan, tidak bisa dipisahkan seperti electric charge ya. Jadi utara dan selatan begitu kita potong maka dibagi dua, maka sebelah sana tidak U saja tapi juga US, yang sebelah sini tidak S saja tapi juga US. Dan seterusnya dipotong sedikit selalu akan membangkitkan magnet ya. Sehingga kalau kita taruh di satu volume yang tertutup ya, maka jumlah flux yang menembus permukaan itu akan sama dengan 0. Artinya apa? Source atau sink yang ada di dalam volume yang di cover oleh permukaan tertutup tadi, surface closed surface tadi adalah sama dengan 0. Jadi ini sudah sangat clear sekali menggambarkan ini yang namanya divergent theorem. Dan penemunya adalah Gauss ya. Nah, sekarang yang bawah. Sejauh ini yang kita pelajari, Anda harus paham ya, sejauh ini yang kita pelajari dalam Green's Theorem dan satunya lagi Stokes Theorem adalah menghubungkan integral line ya dengan integral surface. Betul kan? Dan semuanya adalah dalam bentuk spasial. Anda kan ingat ya, ini kalau Anda lupakan di sini, Anda lupakan dulu ini dp per dt ini. Kita lupakan dulu. Anda kan, kalau ini saya integralkan dalam volume, maka integral dari curl A itu sama dengan integral surface, di mana surface definisinya itu melingkupi volume yang digunakan di integral ini ya. Nah, kan sama dengan ini kan. Di mana ini kok I'm sorry. Saya melakukan kesalahan. Ini bukan volume, integral surface yang ada di curl A ini itu sama dengan integral line close loop ya, sorry tadi saya salah ya, E dot dl ya. Dan kita sejauh ini belajar integral surface dari ini curl E ini sama dengan integral line dari E ya. Ini kan kita tidak pernah, kita hanya berbicara tentang konteksnya adalah spasial, hubungan spasial di antara integral surface dengan integral line. Tidak sama sekali ada hubungan ini. Ini sudah betul ya, tapi kita tidak pernah menghubungkan integral tersebut, kedua integral yang berkorespondensi tersebut dengan fungsi waktu. Nah, jadi Stokes dan ya Gauss, Stokes dan itu semuanya dan Green tadi semuanya hanya berbicara tentang korespondensi integral spasial saya sebutkan. Temporalnya tidak dibicarakan. Siapa yang berbicara temporal? Sebenarnya Faraday dan Ampere, di mana itu di
dikoreksi sedikit oleh si Maxwell sehingga terbentuklah ini. Ya. Kita ingat ya, ternyata perubahan perubahan medan di sini bisa kita katakan di sini perubahan medan magnet terhadap waktu akan membangkitkan perbedaan ya dikeluarkan perbedaan medan listrik dalam spasial ya. Jadi akan ya ini dalam spasial artinya dia akan melakukan perubahan medan listrik berarti ya kan. Jadi ini akan membangkitkan ini. Begitu juga balikannya. Medan listrik yang berubah secara waktu akan membangkitkan ini. Sedangkan B ini sendiri ya perubahan B juga dibangkitkan oleh ini kan. Arus tetap, tapi arus yang berubah terhadap waktu pun itu juga membangkitkan ini. Ya, jadi kurang lebih si Maxwell menyusun semuanya ini sebelumnya terpecah-pecah dan tidak ada hubungannya sama sekali, membentuk suatu sistematika berpikir yang bisa dipahami bahwa kalau di sini ya sebelumnya Diversion theorem, Green's theorem, Stokes theorem itu adalah masalah hubungan korespondensi antara dimensi integral yang berbeda ya, tapi dalam spasial saja. Sedangkan Maxwell kemudian menghubungkan itu dengan apa yang telah didapat oleh Faraday dan Ampere sehingga mereka terhubung dalam hubungan tidak hanya spasial tapi time. Jadi space and time relationship. Sehingga kita akan bisa mendapatkan nanti hukum elektromagnetic wave. Karena wave itu intinya adalah hubungan antara spasial dan temporal atau space and time. Ya. Jadi yang di sini Green's theorem, Stokes theorem, dan ini sekali lagi ya, ini sebenarnya hanya hubungan spasial ya, sedangkan temporalnya atau time-nya itu adalah hasil dari si Faraday dan Ampere. Dan semuanya ini atas jasa si Maxwell sehingga terhubung dari satu pemahaman yang kita sebut sebagai pemahaman fenomena elektromagnetik. Nah, bawah belakangnya pasti karena dia akan merambat wave namanya, kita sebut wave elektromagnetik karena fungsi waktu, fungsi spasial, maka pasti akan menjadi wave. Oke, jadi kalau Anda punya motor listrik, kelihatannya motor listrik itu magnet dan listrik ya, tapi karena adanya pertukaran elektromagnetik, pasti muncul wave di sekitar motor tersebut. Ya. Itulah prosesnya. Baik, terima kasih. Contoh-contoh soalnya yang saya urai cuma sedikit, tapi saya berbicara banyak bagaimana koneksi antara analisis vektor, khususnya di 3 sesi terakhir, Divergence theorem, kemudian Green's theorem, dan Stokes theorem, terhadap pemahaman tentang konsep elektromagnetisme yang dipropos oleh Maxwell dan diwujudkan dalam Maxwell formulas. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat ya. Dan sampai ketemu di lain sesi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.